tahun 2026, kita hidup di masa ketika kecerdasan buatan bukan lagi sekadar alat bantu tetapi sudah menjadi rekan berpikir. AI menulis, menganalisis, memprediksi, bahkan mengambil keputusan yang dahulu hanya bisa dilakukan manusia. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah AI melakukan ini? Melainkan apa arti semua ini bagi cara kita memahami realitas, kebenaran, dan nilai. Disinilah filsafat hadir, bukan untuk menolak teknologi tetapi untuk memaknainya. Hari ini saya akan mengajak Anda melihat isu kecerdasan buatan dan etika digital melalui 3 pilar utama filsafat ilmu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan bagaimana ketiganya berinteraksi dengan realitas baru di tahun 2026. Ontologi adalah cabang filsafat yang bertanya, apa yang benar-benar ada? Apa hakikat dari sesuatu? Jika kita bertanya secara ontologis tentang AI, maka pertanyaannya menjadi, apakah kecerdasan buatan itu entitas cerdas atau hanya simulasi kecerdasan? Di tahun 2026, AI mampu meniru percakapan manusia, menganalisis emosi, membuat karya seni, dan keputusan strategis. Namun secara ontologis, AI tidak memiliki kesadaran. Ia tidak mengalami dunia, tidak merasakan makna, tidak memiliki niat batin. AI adalah realitas buatan, bukan makhluk, melainkan produk relasi antara data, algoritma, dan kekuasaan manusia. Masalah muncul ketika masyarakat mengaburkan batas ontologis ini. Ketika AI diperlakukan seolah-olah netral, objektif, dan lebih benar dari manusia. Padahal secara ontologis, AI adalah refleksi nilai, bias, dan kepentingan penciptanya. Maka memahami hakikat AI adalah langkah awal untuk tidak tunduk secara membabi buta pada teknologi. Epistemologi bertanya, bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apa yang disebut benar dan siapa yang menentukannya? Di era AI, sumber pengetahuan telah bergeser. Dulu manusia mencari kebenaran melalui observasi, rasionalitas, verifikasi ilmiah. Kini banyak orang menerima informasi karena kata AI. Namun perlu kita sadari, AI tidak mengetahui kebenaran. AI hanya mengolah probabilitas berdasarkan data masa lalu. Masalah epistemologis besar muncul ketika data latih mengandung bias, algoritma tidak transparan, output AI dianggap final dan absolut. Di tahun 2026 kita menghadapi fenomena epistemic dependency, ketergantungan manusia pada mesin untuk menentukan apa yang benar. Jika dulu kita bertanya, apakah ini benar secara ilmiah? Kini sering diganti dengan apakah ini disarankan oleh sistem? Maka tugas filsafat adalah mengingatkan, pengetahuan bukan hanya soal kecepatan dan akurasi, tetapi juga soal konteks, makna, dan tanggung jawab epistemik. Manusia tidak boleh menyerahkan otoritas kebenaran sepenuhnya kepada mesin. Aksiologi adalah filsafat nilai. Ia bertanya, untuk apa ilmu pengetahuan digunakan? Apakah ia membawa kebaikan atau justru kerusakan? Inilah wilayah paling krusial dalam etika digital. AI bisa digunakan untuk pendidikan yang inklusif, diagnosa kesehatan, efisiensi kerja dan riset. Namun AI juga bisa digunakan untuk manipulasi opini publik, pengawasan massal, eksploitasi data pribadi, dehumanisasi tenaga kerja. Pertanyaannya bukan itu apakah AI itu baik atau buruk, tetapi siapa yang mengendalikan AI dan nilai apa yang ditanamkan di dalamnya. Tanpa landasan aksiologis, teknologi akan mengikuti logika pasar dan kekuasaan semata. Etika digital di tahun 2026 menuntut transparansi algoritma, perlindungan privasi, keadilan digital, akuntabilitas manusia atas keputusan mesin. Karena mesin tidak bisa bertanggung jawab, yang bertanggung jawab tetap manusia. Ontologi mengingatkan kita bahwa AI bukan makhluk sadar. Epistemologi mengingatkan bahwa AI bukan sumber kebenaran absolut. Aksiologi menegaskan bahwa AI harus tunduk pada nilai kemanusiaan. Di tahun 2026, tantangan terbesar bukan kecerdasan buatan, melainkan krisis kebijaksanaan manusia dalam menggunakannya. Filsafat tidak membuat kita anti teknologi, filsafat membuat kita tidak kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi, karena pada akhirnya yang harus tetap cerdas bukan hanya mesin, tetapi nurani manusia.